Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita percaya saat ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami ada saat ini Tuhan karena semuanya karena Engkau, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan saat ini. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap memuji Engkau, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu penuh atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kasih
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebab hanya Engkau Tuhan, Tuhan dan Raja kami, Engkau yang layak kami tinggikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sama-sama kita katakan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sebab Engkau Tuhan, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanku. Nyatakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Oh Yesus, Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku
memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang saat ini kami alami Tuhan. Kami percaya itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja baik.
bekerja Tuhan terbaik di dalam kehidupan kami dengan waktu dan cara-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang Dia sampaikan Tuhan, kami percaya semuanya datangnya dari Engkau. Dan kami percaya persiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mencoba untuk mempersingkat waktu karena setelah ibadah ini kita masih ada acara di tempat ini, acara spesial. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengimbau saudara cepat mencatat apa yang perlu saudara catat, karena kita akan berjalan cepat apa yang saudara tangkap melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar sebuah tema mengatasi depresi. Mengatasi depresi, itulah tema kita kali ini saudara. Dan mungkin saudara bertanya-tanya, mungkin saudara sudah tahu apa itu depresi, tetapi mungkin ada yang tidak tahu depresi. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan apa itu depresi. Saudara, sehingga kalau tema ini mengatakan mengatasi depresi, kita mungkin bertanya-tanya, begitu pentingkah, begitu berbahayakah depresi itu bagi kehidupan manusia sehingga harus diatasi. Memang benar saudaraku, depresi ini bukan melanda orang zaman dahulu. Zaman sekarang pun banyak manusia mengalami depresi. Nah saudara-saudara, sebelum kita lanjut masuk di dalam bahasan tentang tema mengatasi depresi, kita akan landasi firman Tuhan dengan Mazmur 56 ayat 1 sampai ke 5. Saudara akan simak melalui ayat-ayat Mazmur 56 ayat 1 sampai 5 ini, tolong dibuka. Saudara akan melihat apa yang dimaksud dengan depresi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama dari ayat 1 sampai yang kelima. Dikatakan, saudara bisa baca bersama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbanting yang jauh Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Selanjutnya, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Selanjutnya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Selanjutnya, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Selanjutnya masih ada? Sudah tidak ada. Oke, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah ayat yang melandasi tema kita, yaitu mengatasi depresi. Artinya depresi itu perlu kita waspadai karena itu dapat melanda kehidupan manusia. Saudara, Mazmur tadi ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan tulisan itu ditulis oleh Daud pada saat dia ketakutan. Kita baca ayat-ayat tadi. Dia takut kepada siapa? Dia takut kepada Saul. Saul yang mengejar dia, mengancam Daud untuk dibunuh. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada saat itu Daud menulis Mazmur ini dalam keadaan ketakutan. Nah, ketakutan itulah yang dimaksud oleh bahasa saat ini adalah depresi. Dan depresi itu, saudara, dapat dialami siapapun juga di muka bumi ini. Bukan hanya Daud pada waktu itu mengalami depresi atau ketakutan, tapi manusia zaman saat ini pun juga mengalami ketakutan depresi.
hanya ada bedanya. Kalau zaman dahulu, saudara, Daud tertulis di dalam ayat itu, dia malah merasa depresi, ketakutan karena dikejar musuhnya, dia diancam, hendak dibunuh. Layak saudaraku, pasti dia takut. Sekalipun dia raja, dia punya banyak pasukan, tentara dan senjata, tetapi mengapa Daud bisa begitu ketakutan, saudara? Karena dia posisinya, dia keadaan kalah, ditekan, dikejar-kejar. Itu kondisi yang terjadi kepada Raja Daud. Jangankan Daud raja, saudaraku, dia bisa takut. Maka saya katakan manusia zaman sekarang pun bisa mengalami ketakutan atau depresi itu. Apalagi saudara dan saya. Pasti saudara bisa alami. Hanya kondisinya yang berbeda, waktunya berbeda. Kalau saya katakan tadi Daud takut oleh karena dia kejar musuh. Tetapi apa yang membuat manusia zaman sekarang yang menjadi ketakutan dan depresi? Saudara, hal yang berbeda adalah karena persoalan hidup manusia zaman sekarang ini yang bisa mengimpit, menekan, yang membuat manusia itu takut dan depresi. Sekalipun tidak ada apa-apa, dia merasa takut. Apa yang mengejar dia? Kehidupan manusia sehari-hari itu dapat menjadi pemicu depresi. Apa itu kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari itu bisa dalam rumah tangga. Rumah tangga itu, saudaraku, sudah terbentuk, tentu membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Dan sandang, pangan, dan papan itu membutuhkan duit, bukan uang, bukan daun yang jatuh dari pohon, bukan. Tetapi kehidupan sehari-hari manusia itu membutuhkan sandang, pangan, papan dalam keluarga. Sehingga kalau tidak bisa mencukupi keluarga, terjadilah depresi dalam keluarga itu. Amin. Belum lagi dalam kehidupan keluarga ada suami istri. Mungkin istri ditinggal suami, bisa alami depresi. Mungkin istri ditinggal suami, suami ditinggal istri, bisa terjadi depresi. Atau anak-anak kehilangan orang tua, bisa terjadi depresi. Oleh karena apa? Tidak ada tempat dia bergantung dalam hidupnya. Sehingga ketakutan menghadapi hidup ini, ketakutan depresi itu bisa dialami siapapun juga di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita punya tema, kita mesti mengatasi depresi itu dalam kehidupan kekristenan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum dalam keluarga, bisa dalam pekerjaan, ekonomi. Kalau sandang, pangan, papan dibutuhkan duit, duit itu tidak muncul dari langit, tetapi orang itu harus bekerja. Tapi masalahnya, kalau tidak ada lapangan kerja, apa yang bisa didapat di dalam hidup ini? Betul? Jadi timbul lagi depresi. Sekalipun uang itu ada, tapi kalau tidak bekerja, tidak dapat uang, bisa terjadi depresi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman mengajar kepada orang percaya, dan biarlah kita senantiasa aktif dalam setiap hal pekerjaan apapun. Kita bekerja supaya kita tidak terhimpit depresi itu. Uang bukan ukurannya. Sedikit berkat pun engkau dapat syukuri. Uang banyak pun orang bisa depresi. Amin. Tapi sementara kan kau bisa bersyukur dengan berkat yang engkau dapatkan, depresi itu akan hilang. Karena engkau dapat mengatasi depresi itu dengan ucapan syukur. Saudara, apalagi saudaraku, belum lagi tentang sakit penyakit yang kita alami 3 tahun terakhir ini, itu pun bisa membuat manusia depresi, bukan? Manusia begitu ketakutan mau pergi kemana-mana oleh karena sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan kita bisa melihat banyak mayat bergelimpangan di mana-mana. Saudara, di rumah pun terjadi depresi, tekanan, ketakutan oleh karena sakit penyakit. Apalagi tentang keamanan, situasi dunia yang tidak menentu. Sehingga kita mengetahui terus akan terjadi G20, konferensi tingkat tinggi di Bali yang akan diadakan, di mana semua negara di dunia berkumpul di Bali. Saudara, kalau sampai itu terjadi hal yang tidak baik, apa yang terjadi di dunia ini?
saudaraku. Sehingga dikatakan Presiden Putin itu tidak mau hadir. Mengapa? Itu musuh bebuyutan dengan Amerika. Bagaimana saudaraku kalau terjadi hal itu? Mereka berbenturan sehingga mereka datang ke Bali bawa pasukan masing-masing. Mereka ketakutan, saling menyerang. Terjadi depresi dalam dunia ini. Yang terakhir yang saya catat, masa depan manusia kita tidak mengerti. Kita mau kemana manusia ini? Ya, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara ditolong Tuhan, diangkat Tuhan seketika, saudara masuk dalam kerajaan surga. Lewat dari masa yang krisis dalam dunia ini, haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, setia-setialah kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan datang menjemput saudara naik ke surga, tinggal di sana, kekal selama-lamanya. Sebab apa? Di dunia ini hanya sementara, tapi di dunia yang akan datang di surga itu kekal. Itulah pengharapan kita. Amin. Saudara, selanjutnya menjadi pertanyaan kita, apakah depresi itu? Itu bukan sebuah makanan yang enak, tapi hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan ini. Depresi merupakan sebuah keadaan manusia yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan. Orang depresi itu kalau sedih itu berlarut-larut saudaraku. Ya, susah berkepanjangan, bisa terjadi depresi juga. Sehingga apa? Sehingga kehilangan minat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Biasanya bekerja, gak mau bekerja. Biasanya keluar rumah ketemu teman, gak mau. Ya ngumpet mengunci diri. Itu tanda-tanda orang depresi. Maka saudara, ada persekutuan seperti ini membuat orang tidak depresi. Karena saudara tidak mengumpet diri di rumah. Saudara di rumah gak ketemu Tuhan. Kalau di sini saudara bisa memuji Tuhan. Amin. Saudaraku, selanjutnya apalagi? Saudaraku, itu yang masih stadium ringan. Tetapi depresi yang stadium tinggi, saudaraku, dikatakan tanda-tanda berikut akan menandakan orang depresi berhenti menjalankan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Sudah berdiam diri, tidak mau apa-apa lagi dalam jangka waktu yang lama. Itu upama penyakit itu sudah akut, depresi itu saudara. Lalu apa yang dirasa? Ya, saudara jangan sampai merasakan. Hanya dicatat orang yang mengalami depresi itu rasanya seperti ini. Tidak hanya sedih, depresi juga memiliki gejala penyerta lainnya seperti cemas. Cemas itu saudaraku, pokoknya tidak enak, seperti orang gergesi itu loh saudara. Cemas gitu, keringat dingin keluar, ya, deg-degan saudaraku. Itu tanda-tanda orang dari depresi. Itu tanda-tanda yang dirasakan orang depresi dan merasa hampa sepanjang hari. Saudara kalau tinggal di dalam satu ruang hampa, saudara bisa rasakan saudaraku betapa tidak berartinya nilai ini, hidup ini. Ya, sekalipun dunia ini ramai, banyak orang hilir mudik di tempat saudara, tapi saudara rasa hampa gitu, kosong gitu. Tidak ada arti hidup ini. Itu yang dirasakan orang yang sedang depresi. Oleh sebab itu saudaraku, menjadi penyebab depresi ada beberapa faktor. Dan kita perlu ketahui, karena ini sangat penting untuk mengatasi depresi itu. Penyebab-penyebab daripada depresi itu ada beberapa faktor. Antara lain saudaraku memiliki riwayat gangguan kesehatan mental dalam keluarga. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya di dalam keluarga itu hati-hati saudaraku. Kalau dalam keluarga itu isinya hanya peperangan antara suami dan istri, berperangan terus, anak melihat dia bisa depresi, melihat kehidupan orang tua seperti itu, nanti dia dewasa, dia alami depresi, tekanan bahwa dia tidak mau masuk dalam keluarga karena dia melihat contoh yang tidak baik dalam keluarga itu. Demikian anak akan menurun. Pelarian daripada anak-anak itu nanti kalau sudah depresi, tidak ada jalan lain. Puji Tuhan saudara, kalau dia mencari Tuhan, itu solusi yang terbaik. Tapi seringkali manusia, anak-anak muda yang mengalami depresi dalam keluarga, dia lari mencari jalan keluar yang dikatakan apa? Penyalahgunaan alkohol. Ini bahaya untuk anak muda. Penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang ini membuat dia fly, sehingga
tanda-tanda depresi itu akan ada di dalam anak muda itu. Dia merasa cemas, gak ada apa-apa, takut, dia senantiasa seperti dikejar-kejar orang, tertekan hidupnya. Oleh karena apa? Depresi, dia alami, saudaraku. Alami. Dan oleh sebab itu, saudaraku, kita memiliki kepribadian yang harus kuat untuk dapat mengatasi depresi itu. Memiliki kepribadian tertentu, dia rendah diri. Ya, ketemu orang juga dia malu, saudara. Ya, ketemu orang malu, pesimis, dan tidak bisa bekerja sendiri, bergantung kepada orang lain. Nah, ini ciri-ciri. Singkat, saudara, dan kita masuk yang terpenting, solusi untuk mengatasi depresi itu. Oleh saudara, di dalam ayat Mazmur 56 ayat 1 ditulis begini, saudaraku, tolong dibuka. Kasihanilah aku ya Allah. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Ayat 2 itu. Mazmur berkata 56 ayat 2, kasihanilah aku, tolong digeser, kasihanilah aku ya Allah. Ya, di situ sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi aku. Jadi solusi yang pertama, saudaraku, untuk orang percaya dapat mengatasi depresi itu dikatakan memohon belas kasihan Tuhan. Seperti yang Daud tulis di dalam Mazmurnya, dia katakan kasihanilah aku ya Allah. Dia tulis Mazmur ini, saudara, saat dia ketakutan dikejar oleh Saul. Dan dia tulis Mazmur ini, katakan kasihanilah aku ya Allahku, memohon belas kasihan Tuhan. Nah, itu artinya, saudara, kalau saudara dan saya mengalami depresi dalam hidup ini, mungkin depresi dalam keluarga, mengatasi pekerjaan, dalam keluarga mengatasi kehidupan anak-anak, pekerjaan yang tidak menentu, mungkin engkau hidup sendiri dalam keluarga. Jalan pertama, memohon belas kasihan Tuhan. Apa arti dari memohon belas kasihan Tuhan itu? Ini adalah berseru, berdoalah kepada Tuhan. Katakan mohon belas kasihan Tuhan untuk dapat mengatasi depresi dalam hidup ini, saudaraku. Raja Daud sadar akan kelemahannya. Sekalipun dia raja, waktu saat dia mengalami depresi itu, dia datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Baru sadar bahwa dia perlu Tuhan dibelas kasihani. Waktu mungkin dia raja, dia lupa kepada Tuhan untuk minta belas kasihan. Tapi saat dia mengalami depresi ini, dia tulis, ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Saudara, dalam Lukas 17 ayat 12 ayat 13 memberikan contoh yang terbaik, saudara. Lukas 17 ayat 12-13 memberikan contoh yang baik. Dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, Yesus. Mereka tinggal berdiri jauh-jauh. Selanjutnya, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peristiwa, saudara. Pada suatu kali Yesus berjalan di satu daerah, dan situ berkumpullah orang-orang kusta, banyaknya ditulis 10 orang. Mereka berdiri jauh-jauh. Mengapa demikian? Pada zaman itu orang kusta tidak boleh bercampur dengan orang pada umumnya, karena kusta itu adalah penyakit yang menular. Oleh sebab itu orang kusta ini berdiri jauh-jauh di mana Yesus lewat, dan orang ini berteriak-teriak, Yesus, Guru, kasihanilah aku, kasihanilah kami. Saudara bisa lihat, saudara, orang kusta ini tidakkah mereka mengalami depresi? Jangan anggap, saudara, orang kusta itu enak. Seperti orang di penjara, orang kusta ini tidak boleh bercampur dengan orang-orang lain, saudara. Oleh sebab itu seperti Raja Daud, dia berseru, kasihanilah kami ya Tuhan. Itu yang dapat dilakukan orang-orang kusta itu. Demikian juga saudara dan saya.
Saat saudara mengalami depresi apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara, berserulah kepada Tuhan dalam doamu, tutup kamarmu, katakan, Tuhan, kasihanilah aku. Aku alami banyak masalah dalam hidup ini, dalam keluarga, pekerjaan, dan masa depanku. Aku hanya dapat berseru kepadamu ya Tuhan, kasihanilah aku. Itu yang pertama saudaraku, yang dilakukan oleh Raja Daud untuk mengatasi depresi, yaitu mohon belas kasihan Tuhan. Ada contoh yang baik juga dalam Matius 9 ayat 36. Ditulis begini. Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yang punya belas kasihan hanya Yesus. Saudara punya saudara famili. Saat saudara depresi, saudara perlu pertolongan. Tidak semua saudara, tidak semua manusia dapat memberikan belas kasihan kepada saudara. Amin. Haleluya. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang memiliki belas kasihan. Oleh sebab itu dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar. Mereka mengalami depresi dan ketakutan seperti domba yang tidak tergembalakan. Anak kalau tidak punya orang tua, saudara bisa bayangkan betapa mereka depresi dan takut menjalani hidup ini. Yesus tahu, dan hanya Yesus yang punya belas kasihan. Saat itulah Dia datang kepada orang banyak itu yang memiliki belas kasihan itu. Mereka lelah dan terlantar melihat orang banyak itu. Dan Yesus tolong, ada yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang buta dicelikkan, yang mereka mengalami tekanan hidup, Tuhan tolong. Karena Yesus, hanya Yesus yang memiliki belas kasihan. Hanya belas kasihan dari Tuhan yang dapat menolong hidup saudara dan saya untuk lepas dari depresi hidup ini. Itu yang pertama, memohon belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya, orang percaya, dapat mengatasi depresi itu? Yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Allah. Amin. Yang kedua mengatasi depresi adalah mempercayakan diri kepada Allah. Ayatnya ditulis dalam Mazmur 56 ayat 3. Ditulis, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku, dikatakan oleh Daud, dia tulis dalam Mazmurnya, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi Daud tidak percaya lagi kepada panglimanya. Daud tidak percaya lagi kepada pasukannya. Daud tidak percaya lagi kepada siapapun yang dapat menolong dia dari kejaran Saul. Tapi Daud tahu hanya Tuhan yang dia dapat percayai, dapat mengatasi, menolong dia mengatasi depresinya. Sebab itu ditulis, jangan gelisah. Ya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yohanes 14 ayat 1 ditulis begini. Daud harus percaya, mempercayakan diri kepada Allah. Kita lihat contoh yang baik. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Orang depresi pasti gelisah hatinya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Itu kata Yesus. Kepada siapa? Kepada semua manusia, khusus saudara dan saya. Kalau saudara alami kegelisahan hatimu, depresi di dalam hatimu, hanya satu, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Mengapa ini ditulis oleh Yesus, dikatakan oleh Yesus? Yesus sedang mengatakan selanjutnya dari ayat ini, percayalah kepadaku, sebab aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali lagi menjemput saudara dan saya, membawa kau kembali ke tempatku di mana aku berada, di situ engkau berada. Artinya saudaraku, manusia hari-hari ini mengalami depresi apa? Tempat tinggal. Ya, orang kaya pun, nggak mikir mereka mau jual, tapi orang yang nggak punya rumah, bukankah mereka alami depresi? Tapi saya bisa katakan, sekalipun orang kaya bisa banyak rumahnya, tapi bisa juga mereka nggak merasa kalau mereka punya rumah.
Karena apa? Hidupnya selanjutnya gelisah, depresi. Uang banyak dia mencari hiburan kemana-mana hanya untuk mengatasi depresinya, tapi tidak dapatkan. Tapi janji Yesus ya dan amin bagi saudara dan saya. Memang tinggal di dalam dunia ini cuma sementara. Sekalipun kita punya rumah sederhana, tapi Tuhan janjikan rumah yang kekal. Amin. Rumah yang kekal di dalam surga. Oleh sebab itu, untuk dapat mengatasi depresi itu percaya kepada Tuhan. Jangan engkau ragu kepada firman-Nya. Percaya kepada Yesus. Saudara mungkin kalau bandingkan dengan orang lain yang tingkat ekonominya tinggi, saudara menjadi depresi. Tapi jangan. Sudah diingatkan dalam pujian nyanyian jauh dibanding-bandingke, bukan? Jangan saudara bandingkan. Kalau saudara punya Yesus, justru saudara tidak bisa dibandingkan dengan siapapun orang yang terkaya dalam dunia ini. Karena Yesus sedang sediakan tempat bagimu kekal selamanya di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi, oleh sebab itu percaya bahwa Yesus sanggup menolong depresimu. Matius 9 ayat 28 dikatakan seperti ini. Matius 9 ayat 28 dikatakan setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta. Nah, pada waktu itu Yesus datang ke sebuah rumah, datang orang buta. Ya. Lalu berkata kepada Yesus berkata kepada mereka, kepada orang buta, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan, maksudnya menyembuhkan, ya? Dan mereka mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Saudara, itulah yang mesti saudara lakukan. Orang buta pun itu depresi loh saudara. Depresi. Saudara yang bisa lihat gini aja masih bingung saudaraku ya. Tiap hari masih bisa lihat uang, masih aja depresi. Adalah orang buta gak lihat apa-apa, apa gak semakin depresi? Betul? Saudara, tapi Yesus saat dia datang kepada dua orang buta, hanya dia bertanya, percaya kau bahwa aku dapat melakukan menyembuhkan kau? Yang dikatakan oleh dua orang buta ini apa? Oh, gak mungkin Tuhan, tak bisa. Saya sudah buta dari sejak kecil. Saya buta, mata saya tidak bisa melihat. Tapi apa yang dikatakan orang buta ini? Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Itu yang saudara mesti lakukan untuk dapat mengalami depresi dalam hidupmu. Katakan, aku percaya Tuhan bahwa Engkau dapat menolong aku dari depresi hidup ini. Amin. Itu luar biasa. Dan oleh sebab itu saudaraku, yang perlu dapat mengatasi kita dari depresi, percayakan dirimu kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang bagus yang sudah saudara mungkin sudah tahu semua. Ada seorang yang memikul beban berat. Orang yang memikul beban berat pasti depresi, bukan? Depresi itu kan tekanan toh. Tekan toh, abot toh, ya. Ya, kalau kita gak dibebani 1 kintal beras enggak, ya, 1 kintal pasir enggak. Dan depresi saudara adalah tekanan hidup saudara. Tapi ilustrasi ini mencerminkan saudaraku orang yang mengalami depresi. Apa itu? Dia memikul beban di kanan kirinya, ya, 2 sak, mungkin 2 sak pasir beban berat. Dia berjalan saudaraku di jalan itu. Dan setelah dia berjalan kelelahan, ada 1 truk lewat di sampingnya. Dan sopir truk itu saudaraku, dia melihat kasihan kepada orang yang memikul beban ini. Sehingga truk itu berhenti, lalu orang yang memikul beban sangat berat itu dipersilakan naik ke atasnya. Silakan Pak, kasihan, kita naik, kita satu arah, kita naik truk ini aja supaya saudara bebannya tidak berat. Oke? Orang ini naik ke atas saudaraku. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Luar biasa. Waktu truk itu jalan, yang terjadi adalah orang itu tetap memikul bebannya di atas truk. Nah, ini namanya botol, saudaraku. Apa itu botol? Itu bodoh dan tolol, saudaraku. Mengapa demikian? Karena sudah naik truk, mengapa pasirnya tidak ditaruh, bebannya dilepaskan? Demikian hidup saudara dan saya. Kalau kau punya beban, taruh di kaki Yesus. Jangan kau pikul tiap hari, siang dan malam sehingga kau tidak dapat tidur. Itu karena kebotolan kita sendiri.
kebodoh tololan kita sendiri. Tapi saudaraku, mestinya dia taruh itu. Itu menggambarkan apa? Dia orang ini tidak percaya kepada sopir itu. Dia tidak percaya kepada truk yang berjalan itu dapat menolong dia sampai ke tujuan. Dia tetap pikul bebannya. Salah dewe. Saudara, demikian nasihat firman Tuhan. Hal yang kedua untuk mengatasi depresi dikatakan adalah apa? Mempercayakan diri kepada Allah. Kita masuk hal yang ketiga. Luar biasa. Apa untuk mengatasi depresi dalam hidup saudara dan saya? Yang ketiga adalah memuji Allah senantiasa. Nah, sudah tulis. Hal yang ketiga, kalau yang pertama saudaraku, saudara minta belas kasihan Tuhan dalam doa. Yang kedua, percayakan dirimu kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolongmu. Dan yang ketiga adalah memuji Tuhan senantiasa. Saudara, kita lihat ayatnya yang keempat dari Mazmur 56. Dikatakan seperti ini. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah ku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jadi hal yang ketiga untuk mengatasi depresi adalah memuji Allah senantiasa. Ada satu contoh peristiwa dalam Alkitab yang sangat bagus untuk mengatasi depresi. Apa itu? Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya ke-25. Silakan. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Ditulis begini saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini ayat ini selanjutnya menceritakan saat itu Paulus dan Saulus di dalam penjara. Saya mau tanya, orang di dalam penjara ini enak apa? Depresi, saudara? Tentu depresi, bukan? Kita aja yang bebas saja masih ditekan dalam hidup ini, depresi dengan masalah hidup sehari-hari. Apalagi Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara, pasti dia depresi. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdoa. Dia memuji Tuhan, puji-pujian bagi Allah, kepada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah mujizat, pintu-pintu itu terbuka semua dan bebas Paulus dan Silas bisa keluar. Artinya saat dia memuji Tuhan, terjadi kuasa Allah. Semua terbuka. Artinya kalau saudara dalam saat depresi dalam hidup ini, kau senantiasa memuji Tuhan, maka depresi itu juga akan lalu. Jangan depresi itu manakala engkau siang dan malam engkau terpenjara seperti Paulus dan Silas. Tapi biarlah engkau memuji Tuhan. Dan kami percaya firman berkata, semua depresi itu akan terlepas saudaraku yang dikasih oleh karena puji-pujian. Artinya saudaraku, dalam hidup kekristenan ini, siapapun kita sama. Anatomi tubuh kita juga sama. Sekalipun wanita atau pria sama, pasti punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya tubuh, dan punya organ tubuh yang sama. Dan firman Tuhan berkata bahwa manusia pasti punya hati. Ya, hati itu saudaraku dikatakan, hendaklah saudaraku hati ini diisi dengan sesuatu yang baik, sehingga kalau masalah itu datang, depresi itu datang, isi yang keluar itu yang baik. Jangan sampai keluar hal-hal yang tidak baik sehingga tidak mengalami depresi. Saudara, perlu saudaraku, puji-pujian itu ada di dalam kehidupan orang percaya. Kita melihat sebuah contoh yang baik saat Paulus dan Silas mengatasi depresi itu, dia memuji Tuhan, dia berdoa, memuji Tuhan sehingga terjadi mujizat. Artinya saudara, Paulus dan Silas tidak dapat dibelenggu, dipenjara dengan situasi, kondisi apapun. Tetapi kuasa daripada puji-pujian yang ada dalam hatinya itulah yang dapat mengalahkan depresi itu. Oleh sebab itu nasihat terakhir, bahwa hidup ini perlu, hati ini perlu puji-pujian saudaraku.
Sehingga kalau saya ingat-ingat saudaraku, pada zaman dulu ada pujian saudaraku yang baik, sekalipun itu kadang-kadang untuk anak-anak. Dikatakan begini, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dia Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Artinya saudaraku, hati ini yuk kita isi dengan puji-pujian. Saat engkau alami apapun, yang keluar adalah pujian. Amin. Jadi yang pertama saudaraku, kita mengalami depresi adalah kita mohon belas kasihan kepada Tuhan, selalu berdoa. Yang kedua, percayakan dirimu kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menolong saudara, dan senantiasa saudara memuji Tuhan. Maka saya percaya depresi yang diciptakan oleh dunia ini saudara dapat atasi hanya dengan 3 hal itu, yaitu saudara minta dalam belas kasihan Tuhan dan senantiasa percaya Tuhan dapat tolong, dan yang ketiga senantiasa memuji Tuhan. Silakan pemain musik. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Saudara, jadi kesimpulannya adalah kalau kita ingin mengatasi depresi, mohon belas kasihan Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan memuji Allah senantiasa. Baik, saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Dengan apakah ku balas Tuhan? Ku mau selalu bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, Dia tolong kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Tuhan yang setia, yang selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Bapa-Ku yang setia, Ya Bapa-Ku yang setia, Ya Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terpuji namamu, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa hanya firman-Mu, hanya Engkau Tuhan perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami dari tekanan-tekanan hidup, depresi dalam kehidupan manusia. Kalau seorang raja dapat mengalami depresi, apatah lagi kami manusia. Kami yakin percaya kami Tuhan, bahwa hanya Engkau penolong kami. Kalau kami setiap hari berseru mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami percayakan hidup kami bahwa hanya Engkau yang dapat menolong kami. Dan hidup kami senantiasa penuh dengan kuasa puji-pujian itu. Dan kami percaya apapun yang dunia ciptakan dengan segala depresinya, kami diciptakan menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan amin.